Usai seri Prancis yang dimenangi rider LCR Honda Castrol Johann Zarco, gosip panas menyebar di pedok MotoGP soal niatan Martin meninggalkan Aprilia. Sang juara dunia bertahan kabarnya ingin memakai klausul kontrak yang bisa melepasnya dari tahun kedua jika ia tak menjadi salah satu kandidat juara dunia sampai seri Prancis. Hal ini menciptakan ketegangan antara Martin dan Aprilia. Pasalnya, Martinator sendiri dirundung cedera sejak awal musim akibat berbagai kecelakaan dan baru sekali balapan bersama Aprilia, yakni di seri Qatar. Kabar yang lebih menghebohkan, Martin diisukan ingin membela Honda HRC Castrol sebagai pengganti Luca Marini. Espargaro, sahabat karib Martin, telah menjadi tes radar HRC sejak akhir tahun lalu usai hengkang dari Aprilia. Kepada marka, Espargaro pun mengaku yakin bahwa Honda berpotensi mengganggu dominasi Ducati dalam waktu dekat. Karena Alex melihat Honda punya kekuatan terbesar di MotoGP. Dan punya ambisi yang sangat jelas, kembali memenangkan balapan. Bahkan, tim menguji yang Honda bentuk sangat kuat dengan level yang sangat tinggi. Dan Honda tak peduli berapapun biayanya. Hal ini tentu sangat selaras dengan keinginan Martin jika membela Honda. Espargaro sendiri telah menjalani wildcard di seri Spanyol dan hampir meraup poin sebelum dijatuhi hukuman 16 detik akibat melanggar tekanan ban. Ia akan kembali berlaga dalam seri Inggris pekan depan. Tes radar HRC lainnya, Taka Nakagami juga berhasil finish ke-6 dalam seri Prancis selagi Zarco memenangi balapan tersebut. Espargaro pun menilai bahwa Honda telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan lewat semua pembalapnya. Jika tren positif ini terus berlanjut, ia yakin Honda akan bertarung di peringkat 5 besar klasemen pada 2026. Sebelum kembali meramaikan perebutan gelar dunia 2027 ketika MotoGP berganti dari 1000 cc ke 850 cc. Marc Marquez mengawali musim MotoGP 2025 dengan kuat, memimpin klasemen dan mengukuhkan dirinya sebagai favorit kuat untuk gelar juara dunia. Pembalap asal Cervera dan Ducati GP25 langsung nyetel, cocok sedemikian rupa sehingga tampaknya motor itu secara bertahap beradaptasi dengan gaya balapnya. Di garasi Ducati yang lain, Pecco Bagnaia sedang mengalami salah satu momen terburuk dalam karirnya. Setelah meraih kemenangan berulang kali dalam 3 atau 4 tahun terakhir, ia terlihat dalam bayang-bayang Marc. Fabio Di Giannantonio berbicara tentang evolusi Desmos edisi GP25, di mana tahun ini perusahaan Borgo Panigale telah memutuskan untuk menurunkan 3 prototipe spek resmi. Yang ketiga untuk Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46. Pembalap asal Roma itu saat ini berada di posisi kelima dalam klasemen dan yakin ia memiliki potensi yang tepat untuk meraih podium setiap akhir pekan. Ditanya apakah evolusi terbaru Ducati dibuat khusus untuk Marquez, Di Giannantonio tidak ragu-ragu menjawab bahwa menurutnya performa luar biasa Marc Marquez bukan karena motor Ducatinya yang diubah sesuai gaya balapnya, tapi karena bakat alami Marquez sendiri. Karena motor GP25 adalah motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Bagnaia bersama dengan tim penguji dan semua pembalap resmi yang saling mengikuti. Membuat motor Ducati GP25 menjadi sekompetitif dan cepat di tangan Marquez saat ini dalam waktu singkat sungguh tidak logis. Bukan teknisi yang mengadaptasi Ducati agar sesuai dengan Marc. Tapi Marquez lah yang hebat beradaptasi dengan baik dengan GP25. Karena musim MotoGP baru dimulai dengan 6 balapan. Bahkan kondisi Marc saat ini tidak seperti saat dia di Honda, di mana semua pembalap akan dipaksa untuk mengendarai motor dengan gaya seperti Marc Marquez. Seperti yang terjadi saat ia masih di Honda, di mana hanya dia yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari RC Tuan Trivi. Dalam 6 seri atau 12 balapan musim 2025, Miller tampil cukup baik pada balapan pembuka musim di Thailand dengan menempati posisi keempat di grid dalam kualifikasi, namun keras dalam sprint saat berada di posisi keempat yang menjanjikan. Kemudian dia finish kelima di GP Austin dan menjadi hasil terbaiknya bersama tim Pramac Yamaha.
Dalam balapan terbaru di Le Mans, Miller yang memilih ban yang tepat dalam balapan flag to flag hari Minggu crash di lap ke-6 ketika unggul 10 detik dari Johann Zarco yang akhirnya memenangkan balapan. Setelah 12 balapan, Miller hanya berada di peringkat 17 dengan mengumpulkan 19 poin. Dan berdasarkan penampilannya saat ini, Miller harus siap kehilangan tempat setelah musim ini. Juara dunia Superbike 2 kali Toprak Razgatlioglu selalu dikaitkan untuk menggantikannya. Sementara itu, rekan setimnya Miguel Oliveira memiliki kontrak 2 musim di Pramac dan baru selesai pada akhir musim 2026. Paolo Pavesio, direktur pelaksana Yamaha Motor Racing, menekankan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait formasi pembalap atau arah tim sebelum jeda musim panas Juli. Yamaha harus memberi kesempatan pembalapnya, terutama Miguel Oliveira yang cedera parah, untuk menunjukkan performa kuatnya sebelum keputusan strategis diambil. Pavesio menegaskan bahwa memberhentikan atau memutuskan masa depan ketika baru menjalani seri ke-6 sangatlah tidak fair untuk pembalap. Jika Miller kehilangan kursinya di tim Pramac Yamaha, dia tidak akan menemukan tempat baru di MotoGP. Karena namanya tidak ada dalam daftar belanja tim VR46 Ducati atau tim Honda dan tempat yang tersisa untuk 2026 telah diambil. Radar berjuluk Thriller Miller itu dikabarkan menerima tawaran dari Honda untuk Superbike. Sejauh ini, para pembalap Honda WSBK belum terlalu sukses sejak kembali menjadi tim pabrikan penuh pada 2020. Petinggi HRC di Superbike terkesan dengan kecepatan dan pengalaman MotoGP yang dimiliki Miller dengan Honda, Ducati, KTM, dan Yamaha. Massimo Meregali, bos Yamaha, mengungkapkan bahwa timnya sedang berupaya mengambil pelajaran dari 2 proyek mesin MotoGP mereka untuk meningkatkan hasil di musim 2025. Setelah 2 tahun sulit yang membuat Yamaha terlempar dari barisan depan, musim ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Fabio Quartararo berhasil meraih 2 pole position dari 6 putaran pertama dan mengakhiri paceklik podium selama 2 tahun dengan finish kedua di Grand Prix Spanyol. Pencapaian ini berlangsung di tengah upaya Yamaha mengembangkan motor saat ini sekaligus mengerjakan prototipe mesin V4 pertama yang berpotensi digunakan pada 2026 menjelang perubahan regulasi mesin 850cc di 2027. Meskipun fokus pada pengembangan V4, Yamaha memperkenalkan versi terbaru dari mesin 4 silinder segaris mereka di Grand Prix Prancis akhir pekan lalu. Meregali menyebutkan bahwa pekerjaan ini seperti menjalankan 2 tugas sekaligus, dengan harapan kedua proyek mesin dapat saling menguntungkan. Mesin baru ini menawarkan sedikit peningkatan tenaga tanpa mengorbankan kemudahan handling, yang dianggap lebih penting daripada power. Para pembalap termasuk Quartararo memberikan tanggapan positif terhadap mesin ini selama tes di Jerez, dan datang mendukung keputusan untuk menggunakannya secara penuh. Pembaruan kecil lainnya termasuk pada elektronik juga terus dilakukan untuk meningkatkan performa motor. Yamaha juga akan mengadakan tes di Misano untuk mengevaluasi komponen baru sebagai bagian dari upaya ganda mengembangkan motor saat ini dan prototipe V4. Meregali memuji kerja keras tim yang kini mulai membuahkan hasil yang terlihat, memberikan kepuasan tersendiri setelah perjuangan panjang. Saat ini Yamaha terlibat dalam persaingan ketat untuk posisi kedua di klasemen konstruktor bersama Honda, KTM, dan Aprilia. Honda memimpin di urutan kedua dengan 85 poin, didorong oleh kemenangan Johann Zarco di GP Prancis yang basah. Yamaha berada di posisi keempat dengan 72 poin, hanya terpaut 4 poin dari KTM di urutan ketiga. Sementara Aprilia berada di dasar dengan 65 poin. Setelah 6 putaran, Yamaha hanya terpaut 52 poin dari total poin yang dikumpulkan sepanjang musim 2024. Sementara Honda bahkan telah melampaui total poin musim lalu sebanyak 10 poin.